Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Febri Ardiansah ya, Jampitsus kafe dan rumahnya digeledah, viral beritanya. Ada uang berkoper-koper, dolar Singapura, dolar Amerika, plus ada emas batangan kurang lebih 74 kilo. Ya, kisaran sekitar 1 triliun. Jampitsus yang namanya Febri Ferdiansah ini ya, kalau ngomong mulutnya sok suci, sok malaikat, ya sok perangi korupsi. Ternyata hatinya iblis, jiwanya iblis, maling, bangsat, koruptor. Nah gitu. Lagi-lagi inilah Konoha. Saya nggak punya bahasa lain kecuali inilah Konoha. Ya kan, dipenuhi dengan pejabat-pejabat yang maling, yang koruptor. Nah, dan anehnya setelah rumahnya digeledah, setelah kafenya digeledah, tiba-tiba rumahnya dijaga oleh tentara. Rumahnya ditapal betis oleh TNI. Nah, coba. Harusnya kan rumah itu disegel pakai cross polisi itu kan, disegel ya, tidak boleh masuk ya, atau disita dalam pengawasan macam-macam. Nah, tapi kan dijaga sama polisi, coba. Dijaga sama tentara. Ini masih menjadi misteri sampai sekarang, masih menjadi perdebatan. Iya kira-kira. Ini kalau kita ngomong keras, nanti ngeritik boleh, tapi harus ada etika. Coba, nganyel ke enggak? Jadi habis, kata-kataku habis. Kalau aku punya santet dan nggak dosa itu tak santet semua pejabatnya itu tanpa terkecuali. Dari atas sampai bawah tak santet semua. Ya kan, seandainya aku punya santet. Seandainya nggak ada hukum tak celurit kabeh ndasit. Nggak sabar ya, udah nggak punya bahasa lagi. Gimana ini? Mau manggil Prabowo? Halo Prabowo, capek, bosen. Apa wapres apalagi? Coba. Ijazah palsu terus bergulir. Sekarang Nadiem Karim terus bergulir, ya kan? Oke, kita biar nggak kemana-mana, kita fokus ke yang sekarang ini. Pripun? Boleh nggak dinepalkan? Boleh nggak di Sri Lankakan? Atau boleh nggak diperanciskan? Ngomong gini, Gus Nur radikal, nanti saya yang kena delik. Repot kan? Repot, saudaraku. Ini Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini aku di penjara 4 tahun ini, efeknya ini teman. Ini dulu aku, kalau sebelum aku di penjara, kan aku sering ngonten gini kan tak banting laptopnya. Kalau nggak laptopnya, handphonenya tak banting. Ya kan, meledak. Keluar semua tuh bahasa-bahasa kotor tuh. Tapi setelah keluar dari penjara ini, sebisa-bisanya ngempet. Iya. Oke, teman-teman, kapan digantung di Monas? Kapan? Koruptor-koruptor itu digantung di Monas kapan? Ayolah, jangan cuma digeledah, kan? Nanti disidang, vonisnya sekian tahun, hilang. Sudah ya, jadi jelas ya. Jelas nggak? Ini Konoha, pejabatnya bangsat semua, maling semua, perampok semua. Ini Konoha ini. Masih kurang apa? Kalau ngeritik yang sopan gitu, kalau ngeritik yang beretika gitu. Ngomong di depan saya tak culek matamu, serius saya. Ya, serius. Nggak ada etika, sama koruptor tuh nggak usah ngomong etika. Nanti kalau ngomong gini nanti di banned YouTube-nya, dihapus videonya, kan repot. Coba belajar sama India itu. India itu kalau bikin film nggak tanggung-tanggung. Coba lihat film India itu. Ya kan, musim pemilu bikin film pemilu, diceritakan seborok-boroknya pejabat pemilu, diceritakan. Ya kan, Polri, Polda, Polsek di India itu diceritakan vulgar, nggak ada apa-apa, itu bebas. Coba di sini bikin film tentang bobroknya polisi, bobroknya tentara, dilarang beredar filmnya, kan gitu. Menceritakan bobroknya pejabat, dilarang beredar filmnya. Kan susah hidup. Mau berkembang bagaimana negara kalau gini? Jadi negara ini kompleks, sudah ngeri sudah nggak ada obatnya, nggak ada rumusnya. Yang bisa menyembuhkan bangsa negara ini tsunami, ya tsunami seperti bandang Nabi Nuh itu loh, disapu semua, mati kabeh kelelep, itu baru sembuh Indonesia. Atau buminya tuh meledak, tuh di istana sama di DPR tuh, sama di kantor jaksa itu, ya kan, di Bareskrim itu buminya meledak, kantornya masuk digulung sama likuifaksi, mati kabeh di kono, itu baru. Sistemnya mati, komputernya mati, signalnya mati, sistemnya mati, kuabe mati, Kapolrinya mati, Kapoldanya mati, Jenderal TNI-nya mati,
Ya mungkin presidennya mati, wapresnya mati, mati kabeh di kono baru selesai. Ketua-ketua partainya mati di situ baru selesai. Sembuh baru Indonesia ini. Ya, ini saking nggak nemu nih bahasa wisan. Nah, saya ngomong gini udah nggak nemu bahasa untuk menggambarkan betapa rusaknya ini, bobroknya ini Konoha ini. Pripun? Itu yang bisa nyembuhkan. Apa undang-undang? Nggak ada. Polri itu menurut undang-undang masa jabatan Polri itu cuma 5 tahun menurut undang-undang. Tapi Konoha, ya kan dirubah undang-undangnya. Jadilah sekarang Listio Sigit itu udah 7 tahun, nggak ganti-ganti. Hampir masuk 8 tahun ini. Undang-undangnya 5 tahun. Jadi apa mau diharap saudaraku? Wis ya, jadi biar nggak ngelantur, ini hanya meramaikan, menggugurkan hujahku di hadapan Allah besok. Jadi besok kalau aku dihisap sama Allah, kamu waktu Jampitsus digeledah rumahnya, ketemu emas, kamu kok jegidek kayak Nur, tangkemu, misalnya dihisap begitu. Aku punya hujah. Boten malaikat, saya nggak diem, saya ngonten, nah, kan gitu ya. Karena kalau kita melihat kedoliman, kemunafikan, koruptor seperti itu, terus kita menang, kita diem, itu berat. Hisapnya berat. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Kacamata Dangi ya. Bagi kalian yang belum subscribe Kacamata Dangi, yuk subscribe sekarang karena subscribe itu gratis. Teman-teman, ini menarik sekali bagaimana kasus daripada Jampitsus ya di Kejagung, teman-teman ya, jaksa muda ya pidana khusus ya yang terseret namanya terkait dengan dugaan korupsi, teman-teman, dan ini digeledah oleh pihak kepolisian dan ada beberapa titik ya, bahkan belasan titik ya, tempat yang diduga adalah milik beliau dan ditemukan sejumlah uang yang sangat banyak ya, bentuk dolar ya. Bahkan nggak kaleng-kaleng, teman-teman, 74 kilogram emas batangan yang ditemukan. Ini adalah sebuah hal yang membuat kita geleng-geleng kepala dalam 2-3 hari terakhir ini. Kita tahu bahwa beliau adalah seorang jaksa yang ya kita anggap penuntut hukum, penegak hukum yang betul-betul kita percayai ya, dalam penegakan hukum di negeri ini. Apalagi jabatannya nggak kaleng-kaleng, teman-teman ya. Jampitsus ya. Namun berita terakhir ini kita dengar bagaimana ya diduga ya, terlibat dalam kasus entah itu suap atau apa ya kan. Kita tunggu saja klarifikasi daripada tim penyelidik ya dari pihak kepolisian. Inilah yang disampaikan oleh Gus Nur ya selaku tokoh yang menyoroti tentang kasus ini, teman-teman ya. Kita tahu bagaimana hukum di Indonesia ini ya, atau di Konoha ini semakin membuat kita geleng-geleng kepala, teman-teman ya. Semoga saja ya para siapapun yang terlibat dalam kasus ini, motifnya apa, ini bisa diungkapkan oleh pihak kepolisian ya, dan bagaimana pihak kepolisian ya harus mengungkapkan ya sampai ke akar-akarnya dan sejauh mana Jampitsus ini terlibat ya, apakah pemeran utama atau seperti apa ya kan, supaya ada tersangka, teman-teman. Dalam kasus ini nggak main-main ya kan, nilai ratusan miliar, teman-teman ya. Ini nggak kaleng-kaleng. Saya yakin bahwa pihak kepolisian mampu, teman-teman ya. Dan yang menarik adalah ketika penggeledahan rumah dan sebagainya dan kafe, teman-teman, rumah dari Jampitsus ini pun dijagai oleh anggota-anggota berloreng, teman-teman. Dan ini menarik perhatian kita sebenarnya, baik di televisi, di media sosial, itu ramai sekali diperbincangkan. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.